Bagaimana proses terjadinya hujan? Yuk kita bahas hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Daur biogeokimia adalah siklus yang melibatkan senyawa kimia yang berpindah tempat melalui organisme sebagai perantara. Kemudian senyawa ini kembali ke lingkungan fisik. Nah, pembangun tubuh organisme adalah materi yang tersusun dari unsur-unsur kimia. Unsur-unsur yang ada di dalam ini tidak mungkin habis karena mengalami daur ulang atau siklus zat. Baik, yang pertama ini adalah siklus hidrologi yang meliputi berbagai proses yang mengubah air dari padat ke cair ke bentuk gas dan diangkut ke setiap sudut permukaan bumi. Dalam hal air, bumi adalah sistem tertutup sehingga air tidak ditambahkan atau dihapus dari bumi. Itu hanya berubah, diangkut dan daur ulang. Nah, prosesnya yang pertama adalah saat terkena sinar matahari, seluruh permukaan bumi yang mengandung air mengalami penguapan atau evaporasi dan makhluk hidup mengalami transpirasi. Uap air akan naik ke lapisan atmosfer membentuk awan dan kemudian awan akan berpindah karena perbedaan suhu atau terbawa oleh angin. Saat terpapar udara dingin, awan akan mengalami kondensasi menjadi tetes-tetes air dan akan jatuh ke bumi dalam berbentuk hujan atau presipitasi. Nah, air hujan akan masuk ke dalam tanah melalui proses infiltrasi. Setelah terjadi infiltrasi, air akan terus bergerak ke bawah karena pengaruh gravitasi bumi yang disebut dengan perkolasi. Sebagian air tanah diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Ya, berikutnya adalah daur karbon dan oksigen. Di atmosfer terdapat kandungan CO2 sebanyak 0,03%. Sumber-sumber CO2 di udara berasal dari respirasi manusia dan hewan, erupsi vulkanik, pembakaran batu bara, dan asap pabrik. Karbon dioksida atau CO2 ini di udara dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis dan menghasilkan oksigen yang nantinya akan digunakan oleh manusia dan hewan untuk berespirasi. Nah, hewan dan tumbuhan yang mati dalam waktu yang lama akan membentuk batu bara di dalam tanah. Batu bara akan dimanfaatkan lagi sebagai bahan bakar yang juga menambah kadar CO2 di udara. Di ekosistem, pertukaran CO2 dengan atmosfer berjalan secara tidak langsung. Karbon dioksida berikatan dengan air membentuk asam karbonat yang akan terurai menjadi ion bikarbonat. Bikarbonat adalah sumber karbon bagi alga yang memproduksi makanan untuk diri mereka sendiri dan organisme heterotrof lainnya. Sebaliknya, saat organisme air berespirasi, CO2 yang mereka keluarkan menjadi bikarbonat. Jumlah bikarbonat dalam air adalah seimbang dengan jumlah CO2 di dalam air. Ya, berikutnya adalah daur sulfur. Daur sulfur atau belerang yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Sulfur di alam ditemukan dalam berbagai bentuk. Sulfur terdapat dalam bentuk sulfat organik. Sulfur direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan kadang-kadang terdapat dalam bentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida ini seringkali bersifat mematikan makhluk hidup di perairan. Pada umumnya dihasilkan dari penguraian bahan organik yang mati. Ion sulfat kemudian diserap tumbuhan dan diubah menjadi protein. Jika jaringan tumbuhan atau hewan mati akan mengalami proses penguraian. Beberapa jenis bakteri dapat mengoksidasi hidrogen sulfida menjadi sulfat kembali. Besi atau Fe dalam sedimen bereaksi dengan sulfida membentuk ferrosulfida atau FeS yang mengendap. Ya, berikutnya adalah daur fosfor. Fungsi fosfor bagi makhluk hidup antara lain fosfor dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP yang merupakan bahan bakar atau energi bagi makhluk hidup dalam proses respirasi. Cadangan fosfat yang dapat larut dapat digunakan langsung sebagai zat hara primer dalam sintesis protein oleh tumbuhan. Melalui rantai makanan, fosfat dapat beralih ke tingkat trofik yang lebih tinggi. Jika organisme mati, fosfor dikembalikan ke tanah melalui proses penguraian. Kelebihan fosfat yang diekspresikan burung dan ikan dalam tinjanya juga mengembalikan fosfor ke lingkungan. Guano atau deposit kotoran burung juga merupakan akumulasi fosfor yang dikembalikan ke daratan. Nah, selain itu ya, fosfat dalam tanah yang bentuknya anorganik ini dapat larut dalam air sehingga nanti penyerapan fosfat oleh bebatuan. Nah, di bebatuan ini nanti fosfat akan melapuk ya menjadi pelapukan batuan dan akan menjadi fosfat kembali ya dalam bebatuan. Nah, jadi begitu berulang-ulang itulah daur fosfor. Ya, berikutnya adalah daur nitrogen.
Kadar nitrogen dalam udara tersedia dalam jumlah yang melimpah, sekitar 78% gas penyusun atmosfer adalah nitrogen. Nitrogen sangat diperlukan oleh makhluk hidup untuk pembentukan protein yang merupakan bahan dasar dari asam amino, membran sel, enzim, dan pembentukan klorofil bagi tumbuhan. Gas nitrogen yang ada di atmosfer tidak dapat diserap langsung oleh tumbuhan. Gas tersebut dapat digunakan ketika ia telah membentuk senyawa. Nitrogen terdapat dalam bentuk senyawa organik seperti urea, protein, dan asam nukleat, atau sebagai senyawa anorganik seperti amonium atau NH4, nitrit NO2, dan nitrat NO3. Penambatan nitrogen dalam tanah melalui 3 cara, yaitu melalui halilintar, penggunaan pupuk alami dan buatan, dan fiksasi nitrogen oleh bakteri. Nah, untuk fiksasi nitrogen oleh bakteri ini dilakukan melalui 3 cara, yaitu melalui bakteri yang hidup bersimbiosis dan cyanobacteria. Beberapa proses yang terjadi di dalam daur nitrogen antara lain amonifikasi, nitrifikasi, terdiri dari nitritasi dan nitratasi dan nitrifikasi. Yuk kita bahas apa saja bakteri yang terlibat dalam proses daur nitrogen ini. Baik, yang pertama, nitrogen di udara ini akan diikat atau difiksasi oleh bakteri Rhizobium yang hidup secara simbiosis dengan tanaman polong-polongan dan bakteri Azobacter yang hidup bebas. Nah, kemudian nitrogen hasil fiksasi ini akan dirombak menjadi senyawa amonium atau NH4 yang dikenal dengan proses amonifikasi. Bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus juga Nitrospira akan mengkonversi amonium menjadi nitrit yang dikenal dengan proses nitritasi sehingga akan dihasilkan senyawa nitrit atau NO2. Kemudian nitrit ini akan diubah kembali menjadi nitrat dengan proses nitratasi yang dibantu oleh bakteri Nitrobacter dan juga Bactoderma. Nah, nitrat ini juga bisa dikonversi menjadi gas nitrogen kembali yang dikenal dengan proses denitrifikasi dibantu oleh Thiobacillus denitrificans dan Pseudomonas denitrificans. Jadi, itulah bakteri-bakteri yang terlibat dalam daur nitrogen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.